فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dan pembacaan kitab Umdatul Ahkam, di mana kita sudah sampai di bab adzan di hadis yang ke-63. Secara umum gambarannya tentang azan ini, baik hukumnya sudah kita jelaskan secara ringkas di kesempatan yang lalu. Tinggal beberapa poin-poin tambahan yang kita akan ambil faidah dari dua hadis terakhir. An Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Inna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Bilal yu'adhdhinu bilail, azan di waktu masih malam. Kalau disebut masih malam berarti belum subuh, belum fajar. Bilal azan sebelum subuh. Fakulu washrabu hatta yu'adzdhina ibnu ummi maktum. Maka tetaplah kalian makan dan minum sampai azan berikutnya yang dikumandangkan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Abdullah ibn Ummi Maktum salah seorang sahabat yang disebut tunanetra, yang beliau ini dalam beberapa riwayat malah pernah minta izin dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak sholat jamaah. Kata Abdullah bin Maktum, laisa li ahad yaquduni ila shalah. Aku tidak punya keluarga yang nuntun aku ke masjid. Apakah saya boleh sholat di rumah? Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Namun ketika Abdullah bin Maktum mulai berbalik badan, Nabi panggil lagi sembari bertanya, atasma'un nida, kamu dengar azan atau tidak? Kata Abdullah bin Maktum, iya aku dengar azan. Lalu Nabi mengatakan, fa'ajib, maka tetap penuhi panggilan azan itu. Subhanallah. Salah satu hadis yang dijadikan pegangan bagi mereka yang meyakini bahwasanya sholat jamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Ya, khilaf tentang hukum sholat jamaah ini sudah kita sebutkan, pendapat-pendapat para ulama. Nah, ini diantara dalil yang dipegang oleh mereka yang meyakini sholat jamaah hukumnya wajib bagi laki-laki. Dan ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Bilal untuk azan pertama sebelum subuh, ya, sebelum subuh. Sedangkan azan yang kedua yaitu Abdullah ibn Ummi Maktum, yaitu sahabat yang tunanetra tadi, ya. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum tunanetra kok bisa jadi azan, bahkan kok bisa jadi muadzin, bahkan azannya malah azan yang lebih penting. Kalau azan yang pertama bukan sesuatu yang wajib. Kalau azan yang kedua itu malah yang wajib. Karena azan yang kedua ini azan yang menentukan dan memberitahu masuknya waktu sholat. Ya, masuknya waktu sholat. Tapi kok diperbolehkan muazzinnya seorang yang tunanetra
Maka ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau itu tahu masuk waktu sholat ketika dikasih tahu sama sahabat yang lain. Jadi sahabat yang lain ngasih tahu kepada Abdullah bin Maktum, asbaht, asbaht, sudah pagi, sudah pagi. Maka beliau langsung naik kemudian mengumandangkan azan yang kedua. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam muazzinan, Bilal bin Rabah wa Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi punya dua muazzin, Bilal dan juga Ibn Ummi Maktum. Wa kana dhariran, Abdullah bin Maktum tunanetra. Fa kana Bilal yu'azzinu li salatil fajri qabla tulu'il fajri. Azan untuk salat subuh tapi sebelum terbitnya fajar. Li'annaha taqa'u waqta naum wa yahtaju an-nas ila al-isti'dadi laha qabla dukhuli waqtiha. Di antara hikmahnya karena subuh itu waktunya orang-orang tidur, sehingga orang-orang butuh waktu untuk siap-siap. Butuh waktu untuk siap-siap sehingga ya Bilal merasa perlu untuk mengumandangkan azan yang pertama. Dan bukan Bilal mengada-ngada ya. Ini Bilal bikin aturan ini, aturan baru. Ya. Tidak disebut demikian. Kenapa? Karena Bilal melakukannya di masa hidup Rasulullah SAW. Nabi masih ada di sekitar beliau, sehingga kalau salah tinggal ditegur. Tapi ternyata Nabi mengiyakan, tidak menegur. Kalau tidak menegur berarti membolehkan. Ya. Kemudian para ulama meyakini hukumnya azan yang pertama ini, yang sebelum masuk waktu subuh, hukumnya sunnah saja. Kalau tidak pun tidak masalah. Dan beliau sempat menyebutkan hikmahnya, kenapa kok perlu azan yang pertama? Karena memang subuh itu waktu tidur. Disebutkan dalam riwayat yang lain, hadis sahih juga, Nabi SAW mengatakan, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin liyuqidha na'imakum wa yarji'a qa'imukum. Nabi SAW mengatakan Bilal itu sengaja azan di malam hari sebelum subuh agar yang tidur bangun dan yang sudah bangun siap-siap. Ya. Liyuqidha na'imakum, agar azan yang pertama ini membangunkan mereka yang masih tidur. Karena biasanya subuh itu ya waktunya orang tidur, dan ketika bangun tidur butuh waktu untuk siap-siap. Mungkin untuk berwudu, untuk ngantri toilet mungkin, untuk mandi, barangkali ada yang wajib mandi, ya, dan lain sebagainya. Wa yarji'a qa'imukum, orang yang sedang sholat. Kok malah diingatkan orang yang sedang sholat? Orang yang sedang sholat di sini maksudnya adalah sholat malam, sholat tahajud. Kenapa diingatkan dengan azan? Nabi pengen orang yang lagi sholat dengar azan pertamanya Bilal, dia segera menyelesaikan sholatnya, kemudian istirahat. Yang tidur bangun, yang lagi sholat istirahat, agar nanti pas subuh dia berangkat ke masjid dalam kondisi sudah semangat, ya, tidak ngantuk, ya, karena mungkin terlalu larut ya qiyamul lailnya. Dan batas antara azan pertama dengan azan yang kedua itu tidak terlalu panjang, ya, tidak terlalu panjang. Nabi SAW dalam beberapa riwayat mengatakan, walaisa bainahuma illa an yas'ada hadza wa yanzila hadza. Ya, yang maknanya jarak antara azan pertama dengan azan kedua tidak boleh terlalu panjang, ya. Kalau tidak salah yang dipraktekkan di Masjid Nabawi itu setengah jam kurang lebih, ya, setengah jam atau 1 jam, maksimal 1 jam, setengah jam atau 1 jam. Qomatnya yang lama, ya, setelah azan yang kedua, waktu sisa qomatnya itu cukup panjang, sekitar untuk subuh, ya, khusus untuk subuh itu 20 menit atau lebih. Karena memang masjidnya cukup besar, ya. Sudah azan,
jarak antara azan dengan qomat itu cukup lama biar orang-orang sempat untuk hadir di masjid dulu sebelum qomat. Ini memang bisa dikatakan sunnahnya seperti itu ya. Kita sudah pernah sebutkan satu dalil ya di beberapa kesempatan yang lalu ketika menjelaskan tentang bab waktu sholat. Nabi mengatakan asfiru bis subhi, nunggu kemuning ya saat mau melaksanakan sholat subuh. Ada dua cara memahami hadis ini. Yang pertama adalah mazhabnya kalau tidak salah Abu Hanifah yang mengatakan bahwa benar-benar ditunggu sampai agak siang sholat subuhnya, tapi nggak sampai keluar waktu, tapi nunggu cukup kuning langitnya, ya tidak terlalu gelap. Memahami hadis ini dengan zahirnya, ditunggu betul, ya. Kalau di negeri-negeri yang memang mempraktekkan mazhab ini, mereka azannya tetap di awal waktu, tapi qomatnya benar-benar terlambat. Mengamalkan zahir dari hadis ini. Hadis ini juga dipahami dengan cara yang kedua. Para ulama mengatakan untuk sholat subuh, sholatnya tetap di awal waktu, tapi dipanjangkan selesainya yang di akhir waktu. Ya, bukan mulainya yang di akhir waktu, tapi selesainya yang di akhir waktu. Jadi disunnahkan sholat subuh jangan pendek, tapi panjang. Ya. Karena memang bacaan salat subuh itu istimewa daripada bacaan yang lainnya. Ya, di antaranya masyhuda, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya bacaan salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi disunahkan lebih panjang daripada salat yang lain. Antara sebelum azan disuruh siap-siap, ya. Setelah azan masuk waktu, sebelum azan disuruh siap-siap dengan azan yang pertama. Kemudian setelah azan yang kedua pun dikasih waktu kesempatan lagi bagi jamaah yang baru berangkat. Ya. Jadi jangan terburu-buru. Apalagi ada sunnah yang kemarin kita sebutkan, sunnah apa? Rawatib untuk salat subuh qabliyah fajar. 2 rakaat yang Nabi SAW katakan khairun minad dunya wa ma fiha. Sehingga sayang sekali kalau misalnya seorang imam salat subuhnya terlalu cepat. Ya. Sayang sekali ketika mulainya terlalu cepat, ketika selesainya juga terlalu cepat. Ya. Bagusnya mulainya jangan terlalu cepat untuk memberikan kesempatan bagi tetangga masjid yang baru bangun, ya, agar mereka bisa bersiap-siap. Selesainya juga jangan terlalu cepat. Baca bacaan yang panjang. Baca bacaan yang panjang. Di antara yang masyhur saat sholat Jumat, Nabi SAW membaca surat As-Sajdah dan juga surat Al-Insan. Rakaat pertama surat As-Sajdah cukup panjang, 2 halaman lebih. Rakaat kedua surat Al-Insan 2 halaman lebih juga. Jadi hikmahnya apa? Kenapa Bilal mengumandangkan azan yang pertama sebelum masuk waktu sholat? Ya, untuk siap-siap. Untuk siap-siap. Dan ini menjadi sunnah, ya, karena memang yang pertama Nabi mengiyakan, tidak mengingkari, bahkan menyampaikan dengan gamblang kepada sahabatnya, mengingatkan, wahai sahabat-sahabatku, kalau Bilal azan, lanjut makannya, minumnya lanjut, ya, bagi yang mau berpuasa. Ya, tapi ketika azan yang kedua, barulah kita berhenti makan. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yunabbihu ashabahu ila anna Bilalan yu'adhdhinu bilailin fayamuruhum bil akli wasyurbi hatta yatlu'al fajr. Nah, ini perintah disuruh makan dan minum sampai terbitnya fajar juga sunnah. Jangan sebelum subuh sudah berhenti makan. Kecuali kalau memang sudah cukup, ya. Tapi kalau memang belum cukup, masih belum merasa, aduh kurang nih, jangan berhenti sebelum subuh. Berhentinya nanti saat azan. Saat azan baru berhenti, selesai.
Sehingga ini juga ya yang mungkin bisa kita sampaikan beberapa keyakinan kaum muslimin tentang waktu imsak yang biasanya dimajukan sebelum waktu subuh sekitar 5 sampai 10 menit. Ya. Sekitar 5 sampai 10 menit. Biasanya bunyinya tandanya dengan suara sirine ya, imsak. Setelah itu baru 5 menit kemudian atau berapa menit kemudian azan subuh. Berarti ketika bunyi sirine itu yang mereka sebut dengan waktu imsak ya, mereka sebut dengan waktu imsak adalah waktu yang belum masuk waktu subuh, yang malah boleh makan. Bahkan Nabi suruh lanjut makan, fakulu washrobu ya, makan dan minum, lanjutkan makan dan minum hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai azan yang kedua yang dikumandangkan oleh Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya. Nah, ini jelas ya keliru kalau ada orang meyakini bahwa ketika sudah bunyi sirine malah disuruh berhenti makan. Bahkan ada anjuran dari Nabi SAW untuk malah mengakhirkan sahur. Jadi jangan sahur di awal-awal, misalnya subuh jam 4 seperti hari-hari ini, kemudian sahurnya jam 3, terlalu cepat. Ya. Terlalu cepat, ya. Sunnahnya kapan? 15 menit sebelum jam 4. Itu paling sunnah, paling afdal. Kalau 15 menit cukup waktunya, ya sudah. Jam 3.45 baru mulai sahur. Bukan baru mulai masak ya, nanti terlambat. Tapi baru mulai sahur. Itu sunnahnya. Nabi SAW mengatakan, ya, menyebutkan bahwasanya untuk buka puasa dianjurkan untuk bersegera, tapi untuk bersahur dianjurkan untuk diakhirkan atau ditunda sampai azan. Bahkan kalau masih azan pun, ya, kita sudah pernah sebutkan ya, ketika sudah azan pun orang masih boleh lanjut makan sampai yang ada di pegangannya habis. Sudah habis, sudah cukup minum, baru tinggalkan. Ya. Kalau butuh ya, tapi kalau misalnya bisa sebelum azan atau pas azan berhenti, jelas itu yang paling afdal. وذلك لمن أراد الصيام فحينئذ يكف عن الطعام والشراب ويدخل وقت الصلاة وهو خاص بها لا يجوز فيما عداها أذان قبل دخول الوقت. Selain sholat subuh tidak boleh ada azan sebelum masuk waktu sholat. Selain waktu subuh tidak boleh ada azan sebelum masuk waktu sholat. Hanya ada di sholat subuh saja diperbolehkan. Dan itu maksimal hukumnya sebatas sunnah. Di Brebes ada yang praktekan nggak Pak? Saya pernah dengar waktu masih tinggal di Pasar Batang di sana, ada suara dari arah Santunan kalau tidak salah. Suara azan sebelum masuk waktu subuh. Nah itu Masya Allah berarti mengamalkan sunnahnya Bilal bin Rabah. Ya. Dan boleh ya, bukan suatu bid'ah ya. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian Nabi juga merekomendasikan sahabat secara umum ya, ma ana alaihil yaum wa ashabi ya, kita boleh mengikuti sunnahnya Rasulullah dan juga sunnahnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Masjid Marzuq mau praktek Pak? Cuman Masjid Marzuq ini yang saya mungkin kurang setuju, komatnya terlalu cepat. Nah, jadi kadang-kadang kalau lagi kecapean atau telat, ya, salah juga sih yang telat ya. Cuman kalau lagi telat kan kasihan nggak sempat sholat ya. Bahkan kadang-kadang sudah selesai sholatnya terlalu cepat ya, mulainya terlalu cepat, sholatnya juga terlalu cepat. Harusnya lebih panjang lagi. Ada satu sholat lain sebenarnya selain sholat subuh yang azannya 2 kali. Sholat apa? Hah? Sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Tapi kata para ulama, sholat Jumat ini ya
khilaf memang di antara para ulama. Ada yang menganggapnya sunnah, ada yang menganggapnya tidak sunnah. Namun jelas ketika ditelisik asal muasalnya azan pertama, ternyata yang memulai pertama kali adalah sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dan lagi-lagi karena Utsman adalah seorang sahabat, seorang khalifah, maka boleh kita amalkan. Boleh mengamalkan azan pertama. Namun seringnya yang kami tahu azan pertama itu berjarak. Dalam riwayatnya ketika diriwayatkan tentang pertama kali azan pertama sholat Jumat dipraktekkan di zaman Khalifah Rasulullah, di zaman Rasulullah azan hanya saat ketika imam mau duduk di atas mimbar. Ya, zaman Khalifah Abu Bakar, Umar pun demikian, hanya azan itu saja. Nah di zaman Khalifah Utsman disebutkan hina kathuran nas, kata perawinya ketika kaum muslimin tambah banyak dan mulai banyak kesibukan mereka yang di hari Jumat juga tetap sibuk, ya. Maka Utsman berijtihad, menurut pendapat beliau perlu kayaknya azan pertama, ya. Dan karena lagi-lagi beliau adalah seorang khalifah dan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, ikuti aku dan ikuti sunnahnya khalifah ar-rasyidin, khulafa ar-rasyidin yang 4 setelahku, maka boleh kita amalkan. Namun yang sering kita lihat prakteknya malah azan pertama itu ketika masuk waktu zuhur, waktu Jumat, kemudian jaraknya terlalu sempit. Jaraknya terlalu sempit, ya. Dan kalau lagi-lagi kalau boleh kita contohkan dari masjid-masjid di Arab Saudi, ya, di Masjid Nabawi misalnya dan Masjidil Haram, ya, karena memang Masjidil Haram bisa dikatakan tidak ada orang yang mengingkari insyaallah, ya. Yang diamalkan di Masjidil Haram nggak ada yang mengingkari insyaallah, karena mereka semua meyakini bahwasanya di sinilah, ya, yang paling mengamalkan sunnah. Masjid Nabawi pun demikian, ya, selalu menjadi kiblat, ya. Di Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram itu azan pertama berjarak sekitar setengah jam sebelum azan pertama. Azan masuk waktu sholat Jumat. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk mempersiapkan, karena jumlahnya banyak, masjidnya juga besar, yang masih sibuk di toko biar mulai cepat-cepat tutup warungnya, mandi yang belum mandi, sholat tahiyatul masjid yang belum sholat tahiyatul masjid, segera masuk ke masjid. Apalagi ada anjuran, ya, untuk tabkir, datang ke masjid di hari Jumat di awal waktu. Nah, yang datang di waktu paling pertama dapat pahala seperti unta atau seperti berkurban unta, ya. Yang datang ke waktu yang berikutnya seperti berkurban sapi, berikutnya seperti berkurban kambing, berikutnya seperti berkurban ayam, yang terakhir seperti, ya, bersedekah telur, ya. Kemudian beliau menyebutkan satu permasalahan, ukhtulifa fil adzanil awwal li salati subh, hal yuktafa bihi aw la budda min adzanin tsanin lidukhulil waqt. Kalau yang azannya 2 kali, azan pertama sebelum masuk waktu subuh, azan kedua saat masuk waktu subuh, itu sepakat jelas boleh. Itu yang paling afdol. Azan yang pertama hukumnya sunnah. Yang azannya 1 kali saja tanpa azan yang pertama sebelum masuk waktu subuh, jelas disepakati boleh. Karena memang pada asalnya azannya cuman saat masuk waktu subuh. Sekarang ada khilaf, boleh enggak mencukupkan dengan azan pertama yang sebelum masuk waktu subuh tanpa azan kedua. Ya, kalau yang 2 kali azan jelas boleh, itu yang paling afdol. Yang 1 kali azan dengan azan yang saat masuk waktu subuh itu jelas boleh juga. Sekarang yang 1 kali azan tapi hanya azan pertama yang sebelum masuk waktu subuh, saat masuk waktu subuh tidak azan lagi. Apakah cukup? Nah, itu khilaf di antara para ulama. Namun yang kuat insyaallah pendapatnya adalah meskipun azan pertama disyariatkan, disunnahkan, ada syariatnya gitu ya, ada hukumnya, tapi tidak cukup, harus ada azan yang kedua yaitu azan yang utama, azan
yang tujuannya bukan untuk siap-siap tapi tujuannya untuk memberikan informasi bahwa sudah masuk waktu sholat subuh. Ma yu'khadhu minal hadits min ahkam. Apa fawaidnya? Faedah yang bisa diambil yang pertama, jawazul adzan li shalatil fajri qabla dukhuli waqtiha. Bolehnya azan sebelum sholat subuh, ya, atau sebelum masuk waktu sholat subuh, khusus untuk sholat subuh. Yang kedua, jawazut ittikhadhi muadzinaini li masjidin wahid. Boleh memilih atau menunjuk dua muadzin untuk satu masjid. Ya, seperti yang dipraktekkan oleh Nabi di Masjid Nabawi, dua muadzin. Muadzin pertama Bilal bin Rabah, muadzin yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi siapa yang qomat? Bilal atau Abdullah bin Ummi Maktum? Bebas, secara hukum bebas, ya, karena dua-duanya adalah muadzin. Tapi kalau yang sering diriwayatkan, yang sering qomat itu Bilal. Sampai-sampai ada satu riwayat yang menyebutkan Bilal berkata kepada Nabi, wahai Nabi, la tasbiquni bil Fatihah atau bitakmin kalau tidak salah. Wahai Rasulullah, kalau engkau sudah sholat, mulai sholat, jangan sampai aku terlambat ikut bergabung ketika engkau sudah sampai selesai surat Al-Fatihah atau mungkin sampai sudah ruku. Ya. Ternyata qomatnya itu, ya, dilakukan mungkin di atas loteng. Jadi di Masjid Nabawi itu, masjidnya memang hanya ada satu lantai di di zamannya Rasulullah SAW. Nggak ada lantai dua, ya. Hanya ada satu lantai, tapi khusus saat azan Bilal itu seringkali naik di rumah salah seorang sahabat Nabi SAW yang ada lantai duanya, kemudian naik di atas lantai dua itu. Jadi mungkin saat qomat juga naik ke atas. Saat qomat juga naik ke atas, kemudian Bilal minta kepada Rasulullah, karena jauh jaraknya dari naik ke atas ke bawah itu, minta kepada Rasulullah untuk sholatnya pelan-pelan, jangan sampai aku ketinggalan amin atau ketinggalan rakaat yang pertama. Tapi jelas yang paling afdol adalah yang qomat adalah yang azan. Ya, siapapun itu yang qomat adalah yang azan. Walaupun boleh ketika yang azan siapa, yang qomat siapa, boleh juga hukumnya. Yang afdol yang qomat adalah yang azan. Yang ketiga, jawazu ittikhadil muadzinil a'ma wa taqlidihi. Bolehnya menunjuk seorang muadzin yang tunanetra dan bolehnya kita mempercayai dia. Li'anna ibna ummi maktumin rajulun a'ma, karena Ibnu Maktum adalah seorang yang buta. Dan ini dibolehkan karena Abdullah bin Maktum tidak memakai penglihatannya dia, tapi memakai penglihatan sahabat temannya beliau yang ketika sudah masuk waktu subuh langsung mengingatkan kepada Abdullah, asbaht. Sudah masuk waktu subuh wahai Abdullah, sehingga kemudian dia mengumandangkan azan dengan presisi, insyaallah, tidak ngasal. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih bisa lagi, ya. Lebih bisa laginya apa? Ada notifikasi, ya. Jadi orang tidak bisa ngelihat tunanetra, ya, tapi masih bisa mendengar. Tinggal nungguin waktu dari jam sholat atau alarm. Ya. Kalau itu memang bisa dipercaya, ya, dari orangnya, kemudian aplikasinya juga atau alatnya, elektroniknya. Walaupun pernah kita sebutkan, ya, meskipun zaman sekarang sudah maju teknologinya, lebih baik seorang muadzin tahu hukum sholat ini atau waktu sholat yang diketahui secara manual atau secara klasik, yaitu dengan melihat matahari dan juga fajar, ya. Yang keempat, wa fihi istihbabu tanbihi ahli al-baladi aw al-mahallati ala iradati al-adhan qabla tulu'il fajri hatta yakunu ala basirah. Bagi yang mau mempraktekkan azan 2 kali,
dianjurkan ngasih info ke jamaah dan juga warga. Jangan ujuk-ujuk ya, Masjid Al-Marzuq nanti subuh besok Kamis azan 2 kali tanpa pemberitahuan dulu. Ya, nanti takutnya orangnya kaget, tidak tahu, kemudian jadi fitnah. Ya, mungkin fitnahnya bisa, oh ini sesat misalnya Masjid Al-Marzuq. Padahal ada sunnahnya, tapi karena dia belum tahu, ya, jadi timbul fitnah. Atau masalah yang kedua mungkin orang yang mendengarnya langsung berangkat ke masjid padahal masih belum masuk waktu subuh, ya, dia masih bisa sholat witir di rumah, masih bisa makan, ya, tapi sudah berangkat ke masjid. Jadi kalau mau mempraktekkan bagusnya dikasih pengumuman dulu. Ya, yang kelima, ittikhadu muadzinin tsanin yu'adzinu ma'a tulu'il fajr. Ya. Ini yang utamanya, yaitu menentukan atau memilih muadzin khusus untuk azan waktu masuknya sholat subuh. Itu yang paling utama. Yang keenam, wa fihi istihbabu adamil kaffi 'anil akli wasyurbi liman arada as-siyama hatta yatahaqqaqa tulu'ul fajri wa alla yumsika qabla dzalik. Beliau menekankan lagi bahwa disunnahkan tidak berhenti makan atau minum bagi yang mau puasa sampai jelas pasti sudah masuk waktu subuh. Wa alla yumsik, jangan malah imsak sebelum subuh. Ya, artinya ini malah jelas ya. Keliru sekali yang malah imsak sebelum subuh. Walaupun sebenarnya niatnya baik agar siap-siap. Cuman masalahnya banyak orang mengira bahwasanya waktu imsak itu benar-benar wajib imsak. Harusnya istilahnya memang keliru ya. Kalau artinya imsak itu memang menahan, udah stop makan, stop minum. Harusnya istilahnya jangan imsak tapi ya tanbih atau peringatan ya, atau siap-siap istidad atau yang lainnya. Sedangkan imsaknya itu sendiri adalah waktu subuh. Bahkan kalau kita perhatikan di aplikasi-aplikasi waktu sholat ya terlihat imsak itu adalah waktu subuh. Sedangkan sebelum waktu subuh tidak boleh imsak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas masuk waktu subuh setelah lewatnya malam. Yang terakhir, fihi jawazul amal bi khabaril wahid idza kana thiqatan ma'rufa. Boleh mengandalkan kabar seseorang yang jumlahnya hanya satu kalau dia thiqah dan juga dikenal baik. Ya, di antaranya ada tadi kita mengamalkan sholat lewat informasi dari muazin yang jumlahnya satu orang. Ini menunjukkan bahwasanya boleh. Dan juga Abdullah ibnu Umi Maktum juga mengamalkan tahu masuknya waktu sholat dikabari oleh satu orang yang bilang kepada dia. Karena memang kebanyakan hukum-hukum terkait syahadah atau persaksian baik dalam pengadilan atau dalam menentukan hukum seperti menentukan awal masuk Ramadan atau akhir selesainya Ramadan, itu disebutnya seringnya dua saksi laki-laki. Kemudian dalam hutang piutang juga disunahkan dua saksi laki-laki. Itu umumnya. Namun di beberapa perkara boleh ya mengandalkan satu orang saksi selama dia adalah thiqah, dipercaya dan juga ma'ruf, dikenal baik. Bukan dikenal orang yang suka bohong, dikenal orang yang jahat. Atau istilahnya adil ya dalam ilmu hadis. Baik. Kita pindah ke hadis yang ke-64. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzdzina faqulu mithla ma yaqul." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sesuai yang diucapkan oleh si muadzin. Ucapkanlah sesuai yang diucapkan oleh si muadzin. Ini dalil tentang dianjurkannya menjawab azan. Ya. Dan di antara hikmahnya kita diperintahkan untuk menjawab azan adalah karena azan itu hanya bisa satu orang.
Tidak bisa azan rame-rame. Ya. Semua yang sholat pengen rebutan azan, karena kita sebutkan pada kesempatan lalu hadis-hadis tentang fadilah azan yang dahsyat sekali, Masya Allah. Sangat mulia sekali muazzin itu. Maka karena azan hanya bisa satu orang, yang lain yang pengen dapat pahala azan dengan cara apa? Menjawab azan. Ya. Jadi mereka yang tidak dipilih jadi muazzin, yang tidak berkesempatan azan, mereka tetap bisa mendapat pahala azan dengan menjawab azan. Menjawab azan secara umum adalah mengucapkan apa yang diucapkan oleh si muazzin. Penjelasannya, qala Rasulullah, "Idza sami'tumul muadzin lis-shalah fa'ajibuh." Kalau dengar azan, maka jawablah. Bi an taqulu mithla ma yaqul, dengan mengucap sesuai apa yang diucapkan oleh si muadzin. Fa hina ma yukabbir fakabbiru ba'dah, ketika dia bertakbir, ucapkan takbir setelahnya. Wa hina ma ya'ti bisyahadatain fa'tu bihima ba'dah. Setelah dia baca syahadat, ucapkan syahadat juga yang semisalnya. Fa innahu yahsulu lakum minas thawab ma fatakum min sawabit ta'dzin alladhi hazahul muadzin. Karena kita jadi bisa dapat pahala yang tidak kita dapatkan dari azan itu sendiri, karena sudah direbut oleh si muadzin khusus, maka kita tetap bisa mendapatkan pahala azannya dengan menjawabnya. Wallahu wasi'ul ata mujibud du'a, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha dermawan, ya, maha pemurah. Jadi meskipun kita tidak bisa azan, kita tetap bisa dapat pahala azan hanya dengan meniru ucapannya si muadzin. Mudah sekali difahami hadis ini, namun perlu disampaikan beberapa poin-poin tambahan. Kita sebutkan lewat fawaid yang disebutkan oleh Syekh. Yang pertama, masyru'iyatu ijabatil muadzin. Jelas, ini disunnahkan, disyariatkan menjawab muadzin. Dan ini ijma' oleh para ulama. Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tapi jelas yang kelewat tidak menjawab azan sangat disayangkan sekali. Sudah enggak jadi muadzin, enggak dapat pahala azan lagi. Ya. Dan di antara faidah yang pernah kami terima dari guru-guru kami, tips agar sholat khusyuk, jawab azan. Karena di antara tips agar kita kiat-kiat agar kita sholatnya khusyuk adalah persiapan yang matang untuk sholat itu sendiri. Di antara persiapan yang matang adalah menjawab azan. Insya Allah siapa yang jawab azan nanti sholatnya insya Allah lebih khusyuk daripada ketika dia tidak menjawab azan. Karena saat dia menjawab azan, dia sudah hatinya sudah hadir, pikirannya sudah fokus, tidak bercabang lagi, dia sudah mulai berusaha untuk menyelesaikan pekerjaannya, meninggalkan mungkin coba untuk bebenah mempersiapkan diri untuk sholat. Ya, jadi disunahkan sekali menjawab azan. Thaniyan, an takuna ijabatul mujib ba'da intihail muadzin minal jumlah. Jawabnya azan kita nunggu si muadzin selesai, bukan saat masih berkumandang dari setiap lafaz. Nah, biasanya kan azan itu disunahkannya panjang, sedangkan iqamah disunahkannya cepat. Nah, azan karena panjang biasanya madnya lebih panjang. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu saat kita mendengar ucapan Allah, bisa saja kita karena terburu-buru langsung jawab azan, padahal dia belum selesai akbar, ya. Maka lebih baik kita nunggu dia selesai mengucapkan takbirnya, baru setelah itu kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, jangan masih Allah kita udah langsung jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Itu terlalu terburu-buru. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam faqulu. Huruf fa yang ada dalam lafaz faqulu itu artinya fa lit ta'qib wat tartib. Ya. Jadi harus urut, ya. Urutnya maksudnya apa? Azannya si muadzin dulu, setelah itu baru kita menjawab. Bukan berbarengan. Itu diantara makna huruf fa, ya. Maka ya artinya dalam bahasa Indonesia maka, tapi dalam bahasa Arab punya makna untuk diamalkan secara berurutan, tartib. Wa qad sarraha bidzalika fi ba'dil ahadits minha ma rawahu an-Nasa'i an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu kama yaqulu al-muadzin hina yaskut. Ummu Salamah menjelaskan, ini lebih gamblang lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjawab apa yang diucapkan muadzin ketika si muadzin sudah diam.
Ya, itu jeda antara takbir dengan takbir, antara takbir dengan syahadat. Di jeda-jeda itu baru kita jawab. Jangan saat suaranya masih bersenandung, masih berkumandang, kita langsung jawab. Tapi nunggu setelah dia berhenti baru kita jawab. Di setiap lafaznya. Yang ketiga, an yujibal muadzin fi kulli ahwalihi illam yakun fi khala au ala hajatih. Menjawab azan dalam seluruh kondisi, situasi dan waktu, dimanapun dan kapanpun, selama tidak di toilet atau saat buang hajat. Ya. Lianna kulla dzikrin lahu sabab la yanbaghi ihmaluhu hatta la yafuta bi fawati sababihi. Karena ini zikir. Ya, jadi zikir itu boleh kita kapan saja. Terus lagi tidur boleh. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Di antara sifat al-abrar atau ulul albab yang disebutkan dalam akhir surat Al-Imran, di antara sifat ulul albab adalah mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saat berdiri, duduk maupun saat berbaring. Ya, sehingga saat berbaring pun jawab adzan. Saat lagi makan boleh jawab adzan, enggak masalah. Lagi makan, ya, di jeda-jedanya kita menjawab adzan. Atau kita berhenti dulu makannya, baru setelah adzan dilanjutkan makannya. Kecuali dalam toilet, ya, karena kita tidak cukup pantas untuk berzikir di tempat-tempat yang tidak suci atau tidak bersih, ya. Atau bisa menjawab tapi cukup dengan hatinya saja, ya, menjawab di hati. Di antara dalilnya karena memang di dalam toilet kita tidak bisa menjawab salam. Kalau misalnya ada orang mengucapkan salam kemudian kita dengar, ada riwayat yang menyebutkan kita tidak perlu menjawab salam. Maka zikir-zikir yang lain pun tidak patut dilakukan di toilet. Kecuali zikir dengan hati. Ya, dengan hati para ulama masih memperbolehkan. Yang keempat, zahirul hadis anna sami'a yujibul muadzin bimithli ma yaqul fi kulli jumalil adzan. Kalau kita praktekkan hadis ini saja, yaitu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri, maknanya itu semua lafaz muadzin jawabannya sama. Allahu Akbar ya jawabannya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah ya asyhadu an la ilaha illallah, sampai hayya 'alas shalah pun jawabannya hayya 'alas shalah. Kalau mempraktekkan hadis ini saja. Dan memang ada beberapa yang mempraktekkan demikian. Ya. Walladzi inda jumhuril ulama, tetapi mayoritas ulama, annal mujib, bahwasanya orang yang menjawab azan dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah inda qaulil muadzin hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Saat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, jumhur mempraktekkan, ya mayoritas ulama mempraktekkan jawabnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kama warada fi sahih Muslim an Umar bin Al-Khattab. Hadisnya dalilnya ada di dalam Sahih Muslim riwayat sahabat Umar bin Khattab. Wa minhu thumma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwata illa billah thumma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwata illa billah. Hadis ini merincikan satu persatu. Hadis riwayatnya Umar bin Khattab di Sahih Muslim merincikan satu persatu. Allahu Akbar jawabnya apa? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai di hayya 'alas shalah dirincikan jawabnya bukan hayya 'alas shalah tapi la haula wala quwata illa billah. Kemudian beliau menambahkan, logikanya ini juga yang paling cocok, bukan menjawab hayya 'alas shalah dengan hayya 'alas shalah, bukan menjawab hayya 'alal falah dengan hayya 'alal falah. Yang cocok ya la haula wala quwata illa billah, atau ya seringkali disebut istilahnya itu hauqalah atau hayyalah. Ya. Mohon maaf. Hayyalah itu hayya 'alas shalah. Istilah hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah itu istilahnya hayyalah. Kalau jawabannya itu hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Kata beliau, li'annal hayya 'alas shalah hayya 'alal falah itu la tunasibus sami', tidak cocok diucapkan oleh orang yang mendengar. Kalau kita dipanggil hayya 'alas shalah, secara makna itu enggak perlu kita ngucapin hayya 'alas shalah lagi. Karena maknanya hayya 'alas shalah itu apa? Mari melaksanakan sholat. Nah, yang memanggil mari melaksanakan sholat itu ya muadzin, yang suaranya didengar oleh orang lain.
Sedangkan suara kita yang menjawab azan hanya didengar oleh kita sendiri. Kita mau ngajak siapa? Diajak, ayo kita sholat. Masa kita jawab, ayo kita sholat. Gak ada yang dengar sama kita. Ya, maka yang paling cocok jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Ai bima'unatihi wa ta'yidihi yakunu maji'an lis-shalah. Ini yang paling cocok. Kita ketika dipanggil oleh seorang muadzin, ayo sholat. Kita jawabnya, la haula wala quwata illa billah. Aku tidak bisa berangkat ke masjid kecuali dengan kekuatan, pertolongan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya, berangkat ke masjid itu kalau bukan dari daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan berangkat ke masjid, subhanallah. Betapa banyak orang yang lebih sehat, lebih kaya, lebih muda, lebih waras akalnya, lebih punya, tapi nggak berangkat, berat sekali kakinya untuk ke masjid. Benar-benar memang berangkat ke masjid itu adalah hadiah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak bantu kita, ya kita tidak akan berangkat ke masjid. Sehingga kita tambah sadar diri ketika kita berangkat ke masjid itu bukan karena kita orang soleh, orang hebat sehingga malah ujub, malah berbangga diri, bukan. Kita malah sadar diri. Seandainya Allah nggak nolong aku itu sama seperti orang-orang yang masih duduk-duduk di kafe, yang masih duduk-duduk di warkop, masih duduk-duduk di toko, di kantor, nggak berangkat ke masjid. Padahal mereka masih sehat, waras, kecukupan, lebih pintar, lebih cerdas. Tapi subhanallah tidak mampu berangkat ke masjid. Ya, yang mampu berangkat ke masjid karena kita membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada upaya, daya, kekuatan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan beberapa faidah tambahan. Sunnah-sunnah saat mendengarkan azan. Yang pertama, disunahkan ketika mendengarkan azan, yang paling afdol adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, setelah menjawab azan, "Tsumma sallu alayya, tsumma salullaha liyal wasilah." Solawat kepadaku, kemudian mintalah kepada Allah untukku sebuah derajat namanya wasilah. Jadi setelah kita mendengarkan azan, la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang paling lengkap. Atau salawat khusus untuk Nabi saja, Allahumma salli ala Muhammad. Cukup, boleh. Setelah itu kita doakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Ini sunnah yang kedua. Minta kepada Allah al-wasilah agar dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wasilah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, wasilah itu adalah sebuah derajat yang hanya satu orang saja yang bisa memilikinya, satu manusia saja. Derajat yang paling tinggi di sisi Allah namanya wasilah. Lalu Nabi berharap dengan mengatakan, aku berharap aku yang diberi wasilah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong doakan saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, Robnya panggilan ini, Robnya azan ini, Tuhannya yang memiliki azan yang indah ini, wassalatil qa'imah, Tuhan yang memiliki ibadah salat ini juga. Ati Muhammadanil wasilah, berikanlah Muhammad kedudukan yang namanya wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Lalu ya, tempatkanlah Nabi Muhammad di makom yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Ya, sampai sini yang sahih. Ya, adapun tambahan berikutnya karena tidak bersumber dari riwayat yang sahih maka tidak perlu dibacakan. Lebih baik cukup sampai sini saja.
Apa tambahannya yang kadang-kadang dibaca? Innaka la tukhliful mi'ad, ya. Ini Allah taala alam bisawab, ya. Kami sendiri belum mendapatkan riwayatnya. Kalau ada pun kenapa tidak diamalkan oleh mayoritas ulama? Mungkin ada celahnya dari riwayat tersebut. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam katakan di akhir, faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang minta untukku wasilah, dia berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Masya Allah. Ya, kita butuh sekali syafaatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di saat kita nanti dihadapkan di yaumul hisab, yaumul ba'ts, ya, ketika dihisab, ketika dibangkitkan, dibalas semua amal kita. Khawatir kita tidak selamat. Kita amalkan amalan yang bisa mendatangkan syafaat dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang paling menjadi penyebab utama kita mendapatkan syafaat Rasulullah adalah mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sunnah setelah adzan membaca doa untuk beliau. Doakan beliau. Bersolawat, kemudian doakan beliau dengan doa yang ma'thur ini. Kemudian sunnah berikutnya, belum adzan ya. An yaqul ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Ketika selesai mendengarkan azan, ya, kami pernah menyampaikan di suatu kajian mengucapkan doa ini setelah asyhadu an la ilaha illallah. Namun yang masyhur ternyata atau yang benar ternyata setelah selesai azan. Azan selesai, selain baca salawat, baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, baca juga apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ini sunnah ada di dalam sahih Muslim. Bahkan disebutkan siapa yang membaca doa ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, ghufira lahu dzambuhu. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Hadisnya sahih. Kemudian sunnah berikutnya apa? Sunnah berikutnya berdoa antara azan dan iqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adzani wal iqamah la yurad." Doa antara azan dan iqamah termasuk waktu-waktu yang mustajab. Karena kita sedang dekat dengan Allah, sedang nunggu sholat, sedang khusyuk di saat itu, insya Allah doa-doa yang kita panjatkan apapun itu, ya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan dulu sampai sini. Sebelum pertanyaan kita dengarkan dulu kumandang azan. Mari diamalkan sunnah-sunnah yang tadi disebutkan. Silakan bagi jamaah barangkali ada yang ingin bertanya. Satu dulu. Benar. Bersaut-sautan, itu yang kita jadikan patokan yang mana? Sama dengan ketika menunggu waktu berbuka, itu kan kadang-kadang kita malah belum ada, tapi tempat lain sudah ada. Berarti yang kita jadikan patokan yang mana? Ini kadang-kadang kalau yang waktu puasa patokannya azan yang paling terlambat, tapi saat buka puasa patokannya azan yang paling cepat. Yang jelas yang jadi patokan adalah yang sesuai waktunya, ya. Yang sesuai waktunya. Maka kita berpatokan pada masjid yang memang selalu on time, jarang telat atau jarang meleset saat azan. Ya, di antaranya adalah ketika azannya sesuai dengan waktu sholat yang sudah ditentukan, kemudian muadzinnya juga amanah. Ya, dari masjid-masjid itu bisa kelihatan mana, kan kadang-kadang kita tahu mana yang masjid yang sering azan kecepatan, mana yang masjid yang azan selalu bareng, mana masjid yang azan paling terakhir. Ya, maka boleh kita berpatokan mungkin azan yang selalu bareng, itu yang biasanya, ya, yang paling banyak, itu yang paling benar biasanya. Ya, walaupun kalau misalnya ada orang azan pertama, yang paling pertama, kalau jaraknya nggak terlalu jauh dan kita tetap berpatokan pada azan yang pertama boleh juga. Ya, azan
yang paling cepat dari di antara muadzin itu. Jadi jangan berpatokan azan yang paling terlambat, jelas itu salah. Ya, kalau azan yang paling terlambat jelas dia sudah lewat dari waktu masuknya sholat. Meskipun memang tetap disunahkan dia mengumandangkan azan, tapi ya, harusnya kalau yang terlalu terlambat ya, daripada jadi fitnah atau yang lain, kadang-kadang orang jadi bingung ini yang benar azannya mana. Maka yang terlambatnya terlalu parah lebih baik ya mencukupkan iqomah saja. Bisa saja seperti itu, karena memang azan hukum asalnya kita sebutkan di kesempatan yang lalu, hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau misalnya seandainya dalam satu radius tertentu satu masjid saja satu azan sudah cukup, maka boleh yang lain tidak perlu azan lagi. Yang lain silahkan sholat di masjid, tetap di masjid masing-masing, karena sekarang sudah ada speaker, sudah ada mikrofon yang azannya bisa jauh sekali. Orang yang tidak sholat di masjid kita pun ikut mendengar azan kita. Maka sebenarnya satu azan itu cukup kalau yang lain tidak mengumandangkan azan. Meskipun yang lain tetap disunahkan mengumandangkan azan. Ya, tapi kalau yang terlambat terlalu parah, mungkin lebih baik mencukupkan dengan azan tanpa speaker. Ya, tetap disunahkan mengumandangkan azan, tapi azan untuk di suara dalam masjid saja, tanpa di luar, daripada nanti bikin bingung. Jadi kita boleh berpatokan pada masjid yang sudah terbiasa tepat waktu. Jangan berpatokan pada yang meleset atau yang sering terlambat, sering molor ya. Dan untuk makannya dan minumnya juga kita berhenti ketika azan yang sering tepat waktu itu sudah selesai, yaitu yang paling terakhir, waktu yang paling terakhir. Untuk buka puasa lagi-lagi sama ya. Ya, jangan sampai kita tahu ada masjid yang terlalu terburu-buru, di mana banyak mayoritas masjid masih nunggu ya. Maka lebih baik menunggu masjid yang mayoritas berbarengan. Itu biasanya yang insya Allah mereka lebih berhati-hati. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk menjawab juga demikian. Kita menjawab azan utamanya adalah azan masjid yang kita datangi. Ya. Azan yang kita datangi. Tapi kalau misalnya masjid yang kita datangi suaranya tidak lebih jelas daripada azan yang lebih dekat, tapi tidak bisa sholat di situ karena terhalang jalan dan lain sebagainya, maka kita boleh menjawab azan dari mana saja yang jelas kita dengar. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Enggak, assalamualaikum. Kalau suara volume masjid dulu ada kontroversi radius radiasi suara apa kurang paham dulu pernah pikir suaranya ada yang bilangnya soundboring itu terasa apa itu azan seperti itu apa bisa diatur oleh pemerintah, apa memang salahnya cek soundnya volume dari azan itu, ataukah memang gak ada kejelasan lewat suara tertentu volume. Terus dari segi bahasa, saya pernah lihat di YouTube atau di apa gitu ya, suara adanya di Cina itu kayak Mandarin. Apakah juga sesuai dengan bahasa Arab? Apakah itu boleh atau Baik. itu hukumnya makruh? Baik. Yang pertama terkait volume, itu memang ada aturannya dari pemerintah ya, dan diatur resmi di peraturan resmi pemerintah, maka boleh kita patuhi peraturan itu. Jangan sampai ya azan itu malah mengganggu orang. Kok bisa azan mengganggu orang? Ya mungkin ketika suaranya malah membuat sakit. Bahkan disunnahkan dalam beberapa mazhab, muazin itu yang suaranya bagus. Tidak hanya suaranya keras. Yang pertama suaranya keras jelas agar suaranya sampai. Yang kedua yang suaranya bagus. Jadi kalau misalnya ada speaker masjid yang suaranya cempreng, bikin telinga sakit karena mungkin terlalu keras, istilahnya itu desibel ya. Ada batasannya yang didengar oleh telinga manusia itu lebih nyaman. Bukan berarti pemerintah itu menahan-nahan azan biar nggak didengar, bukan ya, tetap didengar, tapi ada batas yang kalau sudah didengar dengan power segini itu sudah nyaman. Tapi kalau ketika lebih volumenya, itu lebih
menyakitkan bagi telinga atau tidak nyaman, maka boleh ya diatur seperti itu, boleh selama ada maslahatnya ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang menyangkal tidak mau dengar azannya pakai speaker dalam saja, itu jelas keliru ya. Azan itu boleh pakai speaker luar karena memang tujuannya untuk memberitahu orang-orang yang ada di luar masjid agar tahu masuknya waktu sholat. Tapi kalau selain azan, itu yang kami sering sarankan, kami sering rekomendasikan, kalau ada bacaan apapun, baik bacaan imam, kadang-kadang imam ya ketika sholat ada mikrofonnya, kemudian pengajian, kemudian sholawatan mungkin atau yang lain, doa-doa yang lain, itu lebih baik pakai speaker dalam ya. Itu pun jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat atau yang sedang punya kegiatan lain. Karena lagi istirahat misalnya, ada orang yang sakit ya, di luar waktu sholat, kalau azan jelas diperbolehkan. Hanya azan saja, karena memang azan diperlukan untuk menyampaikan masuknya waktu sholat. Bahkan orang yang sakit pun perlu, bahwa sudah masuk waktu sholat agar dia juga tetap sholat. Tapi selain azan, lebih baik jangan sampai mengganggu orang lain, seperti kajian, karena mereka butuh istirahat mungkin, capek dan lain sebagainya. Kemudian orang yang jadi imam, ya jangan pakai speaker luar, karena biasanya itu seringkali terjadi saat tarawih. Itu sampai makmum itu bingung, suara dari luar itu lebih jelas daripada suara imamnya dia. Ya itu sering sekali, benar-benar itu cukup mengganggu sehingga tidak pantas. Ya, jadi cukup pakai speaker dalam untuk selain azan dan juga iqamah. Kemudian yang kedua, azan boleh pakai bahasa yang lain atau logat yang lain, maka lebih baik pakai logat Arab, nada Arab, dan juga bukan lebih baik lagi, wajib pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa Mandarin atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda ya. Tidak boleh ya. Karena memang lafaz-lafaz ini sudah ada sunnahnya dan tidak pernah dipraktekkan oleh generasi para salafus soleh diganti dengan lafaz yang lain. Ada pertanyaan lain? Cukup? Lomba. Ya. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما